Kebakaran melanda sebuah rumah di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya lantaran lokasi kebakaran berada di permukiman padat penduduk. Kobaran api bermula di rumah kosong yang ditinggal pemiliknya mudik lebaran. Cuma di sini api sudah jadi besar. Sudah jadi besar. Jadi kita tidak tahu anunya itu panik semua kan, masyarakat langsung panik. Pemadam lambat datang, jadi gitu cerita. Petugas kebakaran dan juga relawan berjibaku memadamkan api. Sejumlah mobil tangki dan mesin portable digunakan untuk memadamkan api. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Dari data sementara, 5 rumah hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Jadi 65 pemukiman. Dan mengakibatkan 5 buah rumah untuk data sementara yang terbakar. Dan ada 3 korban dari relawan luka bakar, sesak napas, dan 1 masyarakat yang lagi stroke dan sesak napas. Sementara pasien dibawa ke rumah sakit. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Diduga mengancam akan menyerang warga, 3 sepeda motor milik anggota geng motor di Cianjur, Jawa Barat dibakar warga. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Motor diduruk, lainnya malam takbir teh aredan. Aduh, pur kana listrik kaluhur aing mah. Pur kana listrik, kade kana listrik kata sana. Inilah rekaman video amatir saat 3 unit sepeda motor milik anggota geng motor dibakar oleh warga di Desa Munjul, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Diduga motif pembakaran tersebut dipicu aksi salah satu anggota geng motor yang mengancam serta melempar botol ke sejumlah warga. Warga yang geram akhirnya mengejar para pelaku, namun para anggota geng motor berhasil kabur. Warga yang emosi melampiaskan kemarahannya dengan membakar 3 unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi. Menurut polisi, kejadian dipicu setelah anggota geng motor mendapatkan informasi hoax jika ada salah satu rekannya yang dianiaya warga. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut, namun 3 unit sepeda motor ludes dibakar warga. Yang bersangkutan mengancam kepada ketua RT akan mendatangkan beberapa temannya, yaitu 20 kendaraan yang akan datang ke TKP tersebut. Dan pada saat itu juga ketua RT sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada terjadi penganiayaan. Namun dari kelompok ini tetap datang ke kampung tersebut. Kemudian melakukan pelemparan batu. Hingga kini polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian telah tetapkan status tersangka pada pengemudi Rosalia Indah yang telah menewaskan 7 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di kilometer 370 Tol Batang Semarang. Pasca bus Rosalia Indah kecelakaan tunggal di kilometer 370 Tol Semarang Batang pada Kamis pagi kemarin mengakibatkan 7 orang kelas eksekutif meninggal dunia dengan 12 orang luka-luka. Dirlantas Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa supir bus PO Rosalia Indah jurusan Bekasi Surabaya ditetapkan sebagai tersangka. Korban meninggal disebabkan terlempar dan terjepit. Korban meninggal ada 4 perempuan dan juga 3 laki-laki, dan diantaranya terdapat bayi dan juga balita. Polisi telah menerjunkan tim Traffic Accident Analysis atau TAA Polda Jawa Tengah juga untuk mengolah tempat kejadian perkara, yaitu untuk mengetahui penyebab kecelakaan maut ini. Kami dari pihak Polda Jawa Tengah, khususnya Polres Batang, telah melakukan penyelidikan dan meningkatkan menjadi penyidikan. Dan hari ini kita telah menetapkan tersangka terhadap sopir bus dengan inisial JW. Ya, ini pasal yang disangkakan adalah pasal 310 ayat 2, 3, dan 4 dengan sanksi pidana adalah maksimal 6 tahun. Kemudian kita mencoba menguraikan dan melihat bahwa akibat kelalaian yang bersangkutan memang benar, sementara pemeriksaan kita bahwa ini diakibatkan kelalaian daripada si pengemudi sopir bus tersebut. Bahwa pengemudi mengakui yang bersangkutan kelelahan, kemudian terjadi mengantuk sesaat atau microslip
di kilometer 370 sehingga kendaraan yang digunakan ini mengambil sisi kiri dan menghantam daripada parit sehingga terseret hampir kurang lebih 150 meter. Pemirsa, hari ketiga Lebaran arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak macet sejak pagi hari. Ya, guna mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah dari Jakarta menuju Puncak. Ya, pemirsa, di hari ketiga Lebaran, arus lalu lintas di Simpang Gadok arah Puncak diberlakukan satu arah seiring dengan masih banyaknya warga yang mengisi liburan serta ingin bersilaturahmi dengan sanak keluarga. Kawasan Puncak menjadi destinasi wisata primadona, terutama bagi warga Jabodetabek. Tingginya volume kendaraan di kawasan Puncak membuat antrian panjang di Simpang Gadok hingga Pasir Angin dan juga Megamendung. Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Sementara pada pukul 13 nanti akan diberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Ya, pemirsa, masih di hari ketiga Lebaran, sebagian pemudik sudah mulai berangsur kembali ke Jakarta dan juga sekitarnya. Ribuan pemudik telah melalui wilayah jalur Cirebon dan juga melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Pergerakan masyarakat untuk arus balik Lebaran menuju kota Jakarta mulai terasa. Ribuan kendaraan terdiri dari sepeda motor dan mobil yang melintas arteri Palimanan Cirebon, serta dipenuhi dengan kendaraan plat Jakarta dan sekitarnya, serta barang bawaan yang banyak. Meningkatnya volume kendaraan arah Jawa menuju Jakarta sejak Jumat dini hari. Para pemudik sengaja memilih balik ke Jabodetabek ini guna menghindari kepadatan pada puncak arus balik. Selain menghindari kepadatan pemudik, juga sebagian warga mulai masuk kerja pada hari Senin esok. Sama halnya di gerbang tol Kali Kangkung, tepatnya di kilometer 414 Semarang, Jawa Tengah, tepat pukul 12 semalam, gerbang tol Kali Kangkung diberlakukan dua arah, menyusul penghentian sistem baru arah atau one way dari tol Cikampek hingga Semarang. Pembukaan jalur menuju arah Jakarta dilakukan setelah sistem sterilisasi oleh petugas 2 jam sebelumnya. Sejak pukul 00, sudah ribuan kendaraan yang melintas gerbang tol Kali Kangkung menuju Jakarta. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi berlanjut, kita terhubung dengan rekan-rekan kami Giselle Yanur Rahma di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Ada rekan Hadisti Arifa di Res Area 101 B Tol Cipali Subang. Ada juga rekan kami Aulina Yasha di gerbang tol Ciketama, dan terakhir ada rekan kami Muhammad Zulhilmi di Jalur Selatan Tasikmalaya, pemirsa. Namun terlebih dahulu kita akan menyapa rekan kami Giselle di gerbang tol Kali Kangkung. Halo, selamat siang rekan Giselle, seperti apakah arus lalu lintas di sana? Apakah sudah ada arus balik di sana? Baik, selamat siang Pram, Anggi, dan juga pemirsa. 2 hari setelah Lebaran, situasi arus balik di gerbang tol Kali Kangkung, tepatnya kilometer 414, terpantau ramai lancar. Hal ini karena banyak sekali kendaraan pribadi maupun bis penumpang yang melintas dari arah Jawa menuju Jakarta. Dari pantauan kami, kendaraan pribadi yang melintas di tol ini mayoritas berasal dari daerah Jabodetabek yang akan kembali ke Jakarta. Sebagai informasi, untuk rekayasa arus lalu lintas atau untuk rekayasa lalu lintas one way atau satu arah yang rencananya akan dilakukan pada hari ini pukul 2 siang ditunda oleh pihak kepolisian. Karena melihat traffic counting atau jumlah kendaraan yang dirasa masih terkendali dan juga normal. Sebagai gantinya one way akan diberlakukan mulai besok Sabtu 13 April pukul 2 siang hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan hari Minggu 14 April pukul 8 pagi hingga 12 malam waktu Indonesia Barat. Namun kepolisian mengingatkan kembali bahwa rekayasa lalu lintas penerapan ini diberlakukan bersifat situasional atau menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan. Adapun tadi kami juga sempat mewawancarai Dirlantas Polda Jateng, yakni Kombes Pol Sony Irawan, mengatakan bahwa untuk puncak arus balik di gerbang tol Kali Kangkung ini sendiri akan terjadi pada hari Senin 15 April 2024, tepatnya pada hari terakhir cuti bersama. Dan pemirsa, jika kita melihat memang hingga saat ini kami belum melihat adanya kepadatan yang signifikan, dan para pemudik ini
melakukan balik ke Jakarta lebih awal untuk menghindari kepadatan yang kemungkinan akan terjadi pada tanggal 15 April besok. Demikian kembali ke Anda, Pram dan juga Anggi. Baik, terima kasih Gisela untuk informasinya, dan sekarang kita akan menuju ke rest area 102 Cipali dengan rekan Hadisti. Baik Hadisti, bagaimana saat ini pantauan Anda di lokasi Anda melaporkan? Ya, selamat siang Pram, Anggi dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan informasi terkini terkait situasi arus lalu lintas di ruas tol Cipali, tepatnya KM 101 mengarah ke Jakarta, terpantau masih lengang. Memang dari pantauan kami dari tadi pagi ini terlihat laju kendaraan cukup lancar, tidak terjadi ketersendatan, bahkan terlihat kendaraan ini dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal. Namun juga kalau dari pantauan kami memang sudah terjadi aktivitas perjalanan balik dari para pemudik menuju ke arah Jakarta, di mana kami dapat melihat ini adanya barang bawaan yang dibawa oleh kendaraan pribadi, baik itu yang melintas di ruas tol Cipali ini maupun yang singgah atau mampir ke rest area 101 tempat kami melaporkan saat ini. Terlihat barang bawaan tersebut diletakkan di atap kendaraan, sehingga kami menyimpulkan bahwa memang mereka merupakan pemudik yang memilih kembali lebih awal ke Jabodetabek. Kemudian dari informasi yang kami dapatkan juga memang sudah ada sebanyak 2.000 kendaraan yang keluar di gerbang tol Cikampek Utama, namun juga masih ada perjalanan mudik dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa begitu. Dan dari sini kami menyimpulkan memang masih tinggi situasi lalu lintas mudik ini, sehingga dihimbau kepada masyarakat yang masih berada di kampung halamannya untuk mengatur jadwal kembali ke Jabodetabek. Dimana kalau kita melihat prediksi dari Jasa Marga atau kepolisian menyebutkan bahwa untuk puncak arus mudik sendiri memang akan terjadi pada Senin 15 April 2024, sehingga diharapkan kepada masyarakat yang masih memiliki kelonggaran waktu untuk dapat menggeser perjalanan kembali ke Jabodetabek pada periode Rabu hingga Jumat, yakni 17 April hingga 19 April. Karena pada periode tersebut, masyarakat yang melakukan perjalanan juga dapat memanfaatkan potongan tarif tol sebesar 20%. Begitu, Anggi, Pram. Ya baik, Hadisti dari tol Cipali, kita bergeser ke tol Cikatama. Pemirsa, ada rekan kami Aulina di sana. Aulina, seperti apakah arus lalu lintas di sana siang hari ini? Halo, selamat siang Pram dan juga Anggi. Untuk situasi arus lintas di sekitar gerbang tol Cikatama dari pagi tadi sampai siang hari ini masih terpantau ramai lancar. Dan jika kita berbicara mengenai data, per hari ini ada sekitar 2.000 kendaraan yang keluar dari tol Cikatama menuju Jakarta, dan ada sekitar 5.000 kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama mengarah Trans Jawa maupun arah Kalihurip. Dan jika kita akumulasikan dengan data tadi malam, untuk yang keluar dari pintu gerbang Cikatama menuju Jakarta, ini ada sekitar 30.000 kendaraan. Jika kita ulas dari H-7 sampai dengan H+1 Lebaran, biasanya rata-rata volume kendaraan yang keluar dari pintu gerbang tol Cikatama menuju Jakarta hanya 10.000 hingga 15.000 volume kendaraan saja. Namun saat ini sudah mencapai 30.000 kendaraan jika diakumulasikan dari hari kemarin, berarti tandanya kita sudah mulai mendekati puncak arus balik 2024. Dan juga untuk sistem yang akan diberlakukan di sekitar gerbang tol Cikatama menuju arah Trans Jawa maupun arah Jakarta ini akan dilakukan kembali kontraflow pada hari ini dari kilometer 36 sampai dengan 72, dan juga diperkirakan ganjil genap akan diberlakukan lagi pada pukul 2 siang nanti, dan sisanya one way juga akan diberlakukan jika terjadi kemacetan yang mengular di sekitar pintu tol gerbang Cikatama. Dan bisa dikatakan untuk arus mudik 2024 ini ada sekitar 1,5 juta pemudik yang sudah meninggalkan Jabodetabek, dan diperkirakan untuk arus balik akan ada sekitar 1,8 juta jiwa yang akan kembali menuju dari arah tol Cikatama menuju arah Jakarta. Dan juga untuk kami selalu menghimbau jika Anda merasa lelah dan lain-lain untuk selalu menepi di rest area terdekat. Jika Anda di sekitar gerbang tol Cikatama, Anda bisa menepi ke rest area 72 ataupun 57 dengan waktu 30 menit saja. Dan juga jangan lupa selalu mengisi saldo e-tol Anda agar tidak terjadinya kemacetan yang mengular panjang di sekitar pintu gerbang tol. Kembali ke Pram dan juga Anggi. Baik, terima kasih Aulina untuk informasinya. Tampaknya hampir semua beberapa tempat cukup lengang. Bagaimana saat ini di daerah Jalur Gentong? Ada rekan kami juga Hilmi, pemirsa. Silakan Hilmi, bagaimana saat ini situasi di sana? Untuk di jalur selatan sendiri, khususnya di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk saat ini masih terpantau ramai lancar, di mana sejumlah kendaraan, baik itu sepeda motor ataupun mobil, ini masih didominasi oleh kendaraan milik warga lokal
baik itu yang melakukan mudik lokal dari arah Garut menuju ke Tasikmalaya ataupun sebaliknya, ataupun sejumlah kendaraan yang dimiliki oleh warga lokal yang menjalani ataupun melakukan perjalanan menuju ke tempat wisata ataupun mencari ke tempat-tempat kuliner di sekitaran jalur selatan ini, khususnya di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Memang untuk saat ini belum terjadi puncak arus mudik, maksud kami puncak arus balik Lebaran 2024 di jalur selatan ini, karena diprediksi akan terjadi mulai pada Sabtu esok hingga Senin mendatang. Namun untuk saat ini pun sejumlah kendaraan baik itu yang dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jawa Barat ini sudah mulai satu persatu melakukan perjalanan, khususnya bagi bus antar kota antar provinsi yang sudah melakukan perjalanan arus balik Lebaran 2024. Untuk mengantisipasi kepadatan yang kiranya nanti terjadi di jalur selatan ini, khususnya di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, nantinya pihak kepolisian akan melakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah sepenggal, artinya hanya di titik-titik yang rawan terjadi kemacetan, dan itu telah dilakukan sejak kemarin hari. Dan kami himbau bagi para pemudik yang ingin melakukan perjalanan arus balik untuk tetap berhati-hati, karena untuk beberapa hari ini jalur selatan diguyur hujan. Demikian, Pram. Langsung dari kawasan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, rekan Zul Hilmi, terima kasih. Dan sebelumnya tadi sudah rekan kami Aulina, kemudian Hadis, dan terakhir ada Giselle dari sejumlah titik arus mudik Lebaran 2024. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan rekan-rekan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, puluhan warga Lebak, Banten jatuh ke sungai usai tali seling jembatan yang mereka lintasi terputus. Para korban mengalami luka-luka dan juga trauma. Inilah video amatir yang merekam detik-detik jembatan gantung terputus usai dilintasi 15 orang warga. Mereka merupakan para peziarah dari desa Lewi Ipuh, Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten pada hari Lebaran lalu. Diketahui jembatan tersebut sudah lama rusak namun belum ada perbaikan. Jembatan berlantai batang bambu dan seling kawat tersebut diduga tidak kuat menahan beban. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Hal ini sudah lama dilaporkan warga ke Pemda setempat, namun belum ada tindak lanjut. Warga berharap setelah kejadian ini pemerintah daerah menjadi tanggap dan langsung memperbaiki fasilitas umum yang sudah tidak layak. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki hari ketiga Lebaran, masih banyak pemudik pulang ke kampung halamannya menggunakan kereta api. Sementara puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 14 dan 15 April 2024. Ya, pemirsa, sebanyak 41.000 kursi penumpang kereta api jarak jauh diberangkatkan pada hari kedua Lebaran 2024 dari stasiun Daup 1 Jakarta. Ini menandakan masih banyaknya pemudik yang pulang ke kampung halamannya meski telah melewati hari raya. Kebanyakan para pemudik melakukan keberangkatan setelah Lebaran lantaran untuk menghindari kepadatan di stasiun Pasar Senen dan baru mendapatkan cuti Lebaran. Untuk kota tujuan favorit sendiri antara lain kota Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Kutoarjo, Semarang, dan Purwokerto. Sementara itu puncak arus balik mudik Lebaran tahun 2024 akan terjadi pada 13, 14, dan 15 April 2024. Dengan 44.000 kursi yang diberangkatkan perharinya menuju Jakarta. Masih di hari ketiga Lebaran, pemirsa, jalur wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat macet. Polisi memperlakukan sistem satu arah menuju Lembang guna mengurai kepadatan. Kepadatan kendaraan sudah mulai terlihat pada Jumat pagi dari arah Jalan Setiabudi, Kota Bandung. Antrian kendaraan didominasi kendaraan pribadi yang berasal dari Jakarta dan luar Bandung. Menurut salah satu wisatawan, untuk bisa sampai ke Lembang dari Bandung dibutuhkan lebih dari 2 jam karena macet. Lembang menjadi tujuan libur Lebaran. Diprediksi kemacetan ini akan terus terjadi hingga berakhirnya libur Lebaran.
Bagi Anda pemirsa yang akan menuju ke Lembang, diimbau untuk menggunakan jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan. Dan pemirsa, kembali kita akan memantau situasi arus mudik sejumlah titik. Pemirsa, untuk mengetahui informasi berlanjut, kita terhubung dengan rekan kami Indra Setiabudi di Stasiun Pasar Senen dan rekan Syahreza di Terminal Kampung Rambutan. Namun terlebih dahulu kita ke Indra pemirsa. Ya Indra, selamat siang Indra, bagaimanakah suasana arus balik Stasiun Pasar Senen? Apakah masih ada suasana arus balik atau bahkan ada yang mudik di hari ini? Ya, Pram dan juga seperti kami kabarkan di H+2 Lebaran, khususnya di Stasiun Pasar Senen saat ini jumlah pemudik terus semakin siang semakin meningkat, Pram, yang mana dari pagi hingga siang ini antusias masyarakat untuk masih ada yang bermudik, dan data yang kami terima, Pram dan juga pemirsa, dapat kita sampaikan bahwasanya hari ini masih banyak ribuan pemudik yang akan bertolak dari Jakarta menuju kota tujuan, yang mana data kami terima hingga saat ini sejumlah 24.000 penumpang akan bertolak dari Jakarta yang diberangkatkan dari Pasar Senen dengan menggunakan 37 kereta yang beroperasi. Sementara untuk diketahui untuk keberangkatan di Stasiun Gambir sendiri untuk hari ini keberangkatan berkisar sebanyak 12.000 lebih penumpang atau pemudik yang akan bertolak dari Jakarta juga menuju kota tujuan dengan menggunakan 40 kereta api yang beroperasi. Dan Pram dan juga pemirsa kami informasikan bahwasanya hingga sampai saat ini antusias masyarakat masih melakukan bermudik dikarenakan memang baru dapat cuti Lebaran dari tempat bekerja dan juga untuk menghindari kepadatan ataupun keramaian di Stasiun Pasar Senen ini sendiri. Dan untuk terkait kota tujuan, Pram, saat ini masih dipegang oleh Kota Malang, Surabaya, Kutoarjo, Purwokerto, dan juga Yogyakarta. Dan Pram, yang perlu kita sampaikan bahwasanya untuk terkait arus balik 2024, Daob 1 Jakarta menyatakan bahwasanya pihaknya masih menyisakan 200.000 lebih tiket yang tersisa, yang mana nantinya ini diperuntukkan untuk para pemudik yang akan bertolak ke Jakarta bagi yang belum mendapatkan tiket untuk arus balik. Dan kalau dihitung perharinya untuk sisa tiket untuk arus balik ini perharinya berkisar 18.000 tiket yang tersedia untuk pemudik yang akan bertolak ke Jakarta. Dan untuk update terkait puncak arus mudik ini, Pram, karena ya diprediksi akan terjadi pada tanggal 13 hingga 15 April 2024, yang mana perharinya diprediksi akan 44.000 setiap harinya para pemudik melakukan kegiatan arus balik menuju Stasiun Pasar Senen ini. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang akan hendak bermudik maupun melakukan kegiatan arus balik dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan pastikan barang bawaan Anda tidak berlebih, dan juga perhatikan selalu barang bawaan Anda. Pram. Baik Indra, dari Stasiun Pasar Senen masih ada arus mudik di sana. Lalu bagaimana dengan di Terminal Kampung Rambutan, pemirsa? Kita akan menyaparkan kami Syahreza di sana. Reza, seperti apakah? Masih adakah arus mudik di sana? Apakah sudah terlihat arus balik? Baik, Pram, terkait dengan situasi arus mudik di Terminal Kampung Rambutan, memang dari pantauan kami ini masih begitu landai, baik itu dari mereka yang akan melakukan keberangkatan maupun kedatangan di Terminal Kampung Rambutan di Jakarta Timur. Dan yang bisa Anda pantau di layar kaca bahwa saya untuk di area keberangkatan saja ini masih ada beberapa kursi yang lenggang, begitu tidak dipadati oleh sejumlah masyarakat yang akan melakukan mudik maupun keberangkatan maupun kedatangan. Bahkan kami masih menemukan beberapa masyarakat yang masih melakukan mudik di hari ketiga Lebaran kali ini. Namun tadi juga kami melihat ada berbagai posko yang masih aktif melayani masyarakat, diantaranya ada posko kesehatan dan juga posko pelayanan yang digelar oleh Polsek Ciracas untuk melayani masyarakat yang akan melakukan mudik, terutama untuk arus balik nanti.
terkait data, memang hingga saat ini kami masih belum menerima informasi spesifik berapa jumlah orang yang akan melakukan keberangkatan ataupun kedatangan kali ini. Namun jika melihat dari tanggal 10 bahwasanya hari ini diprediksi sekitar 3.500 orang yang akan melakukan keberangkatan maupun kedatangan di Terminal Kampung Rambutan kali ini dengan sekitar 300 bis yang nantinya akan melayani mereka khususnya di tujuan Terminal Kampung Rambutan kali ini. Namun dari mayoritas masyarakat ini mereka melakukan atau pergi ke destinasi favorit ke Provinsi Jawa Barat termasuk di Tasikmalaya dan Garut. Terkait dengan fasilitas dan juga arus balik, memang untuk saat ini belum bisa diprediksi oleh pihak Terminal Kampung Rambutan bahwasanya arus balik. Namun untuk prediksi arus balik nanti akan terjadi pada 15 April begitu. Pram. Baik, melaporkan langsung dari Terminal Kampung Rambutan Syahreza, terima kasih. Dan sebelum tadi sudah ada rekan kami Indra di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, 2 hari pasca Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta terpantau belum ramai penumpang yang balik mudik. Arus balik diprediksi baru akan terjadi pada Senin 15 April mendatang. Ya pemirsa, hari ini ada sekitar 66.000 orang yang tiba dan sekitar 61.000 orang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Meskipun demikian, sudah terlihat sejumlah penumpang yang balik mudik dari kampung halaman menuju Jakarta. Beberapa dari mereka mengaku balik ke Jakarta hari ini karena telah kehabisan tiket yang dikehendaki. Arus balik diprediksi mulai ramai pada 15 April atau H+5 Lebaran dengan total penumpang balik lebih dari 2 juta orang ke Jakarta melalui moda transportasi udara. Menghadapi arus balik, PT Angkasa Pura II menyiapkan lebih dari 9.000 personil dan berbagai posko di Bandara Suta hingga 18 April. Sama-sama, Mas. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi berlanjut kita terhubung dengan rekan kami Amrina Rida di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan rekan kami Ahmad Moharlin di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa rekan Amrina langsung dari Bandara Suta. Ya rekan Amrina, seperti apakah situasi tampaknya di belakang Anda masih lengang di sana? Ya, halo selamat siang Pram. Benar sekali bahwa kalau untuk di Bandara Soekarno-Hatta 2 hari pasca Hari Raya Idul Fitri sekarang ternyata terpantau cukup lengang atau landai. Tentunya kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelum Lebaran ini berbeda ya. Kalau misalnya hari-hari sebelum Lebaran ini padat sekali bahkan di area ruang tunggu. Nah sekarang kami melaporkan dari Terminal 1 domestik Bandara Soekarno-Hatta dan seperti terlihat di belakang saya di area tunggunya ini cukup lengang, tidak begitu banyak adanya keramaian di area ruang tunggu Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Dan kami pun tadi juga sempat memantau ke dalam ke area pengambilan bagasi dan ternyata di area pengambilan bagasi pun juga tidak terlalu banyak adanya antrian pengambilan bagasi. Kalau untuk situasi seperti ini lengang dan juga cukup landai ini memang sudah terjadi di Bandara Soekarno-Hatta sejak 2 hari yang lalu atau pada hari H Lebaran hingga saat ini, dan tentunya hal ini dikarenakan karena sejumlah atau sebagian besar masyarakat sudah melakukan mudik sebelum Lebaran dan juga untuk arus balik sendiri diprediksi atau belum terjadi pada hari ini. Tadi kami juga sempat melihat ada pantauan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang melakukan peninjauan, begitu mengingat sekarang akan memasuki arus balik, sehingga tadi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan sejumlah peninjauan ke area atau titik-titik di Bandara Soekarno-Hatta dengan ke posko pelayanan, lalu juga sempat menyapa para penumpang sendiri dan juga tadi diberikan apresiasi oleh Menhub terkait dengan kesiapan Bandara Soekarno-Hatta di masa angkutan Lebaran ini. Nah, kalau terkait dengan datanya, kami mendapatkan informasi bahwa untuk hari ini akan ada 447 keberangkatan dan juga 445 kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah penumpang hari ini yakni mencapai 129.000 penumpang, baik itu yang berangkat maupun yang datang, dan tentunya jumlah ini lebih sedikit dibandingkan ketika puncak arus mudik. Kembali ke Anda, Pram. Dari Tangerang, Banten, kita bergeser pemirsa ke Lampung untuk menyaparkan kami Moharlin di Pelabuhan Bakauheni di sana. Ya, selamat siang rekan Moharlin, apakah sudah banyak antrian kendaraan yang akan menuju kembali ke Pulau Jawa pada siang hari ini? Iya, selamat siang Pram.
untuk kondisi di hari kedua setelah Hari Raya Idul Fitri, sejumlah kendaraan juga mulai terlihat sudah memadati antrian di Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana memang sejak kemarin sejumlah kendaraan dari yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2, lalu ada bus-bus pengangkut penumpang ini sudah mulai terlihat memadati antrian untuk melakukan penyeberangan menuju Pulau Jawa. Dan tidak hanya kendaraan yang akan melakukan penyeberangan menuju ke Pulau Jawa saja, namun sejak pagi tadi kami masih lihat sejumlah kendaraan yang baru saja tiba menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan di mana mereka ini kebanyakan memilih melakukan perjalanan mudiknya setelah Hari Raya Idul Fitri. Prediksi dari PT ASDP Pelabuhan Merak Banten ini terkait dengan maksudkan Pelabuhan Bakauheni Lampung terkait dengan lonjakan dan juga kapan puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini diprediksi akan terjadi pada hari Minggu dan hari Senin mendatang, yang bertepatan dengan berakhirnya masa libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu antisipasi serta persiapan sudah dilakukan oleh pihak PT ASDP Bakauheni Lampung terkait dengan antisipasi untuk mengurai kepadatan serta kemacetan yang akan terjadi pada puncak arus mudik. Sudah disiapkan beberapa sistem, diantaranya ada sistem penundaan perjalanan atau delaying system, kemudian menyediakan sejumlah kantong-kantong parkir yang telah disebar sepanjang area dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler. Dan tidak hanya itu, Pram dan juga pemirsa, ini kami menghimbau juga bagi para pemudik yang akan melakukan penyeberangan untuk mempersiapkan tiket atau untuk memesan tiket jauh-jauh hari sebelum para pemudik ini kehabisan tiket, dan itu juga untuk menghindarkan para pemudik dari kepadatan serta kemacetan yang akan terjadi di Pelabuhan Merak. Kami menghimbau pun untuk pemudik untuk mempersiapkan KTP dan juga tiket yang ini maksimal harus dipersiapkan di 1 hari sebelum keberangkatan, di mana tiket bisa Anda peroleh atau Anda pesan secara online melalui aplikasi Veriji. Pram. Baik, melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, Muharlin, dan sebelumnya tadi sudah rekan Amrina langsung dari Bandar Suta, Tangerang, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari ketiga Lebaran, kawasan objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat dipenuhi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Ya, antrian kendaraan mengular hingga 2 km di pintu masuk pantai. Ya, pemirsa, inilah antrian kendaraan di pintu masuk utama objek wisata Pantai Pangandaran, di mana antrian kendaraan ini akibat adanya keterlambatan pembayaran tiket di pintu masuk. Kadis Pariwisata Kabupaten Pangandaran, Tonton Guntari, mengatakan pengunjung yang berwisata ke Pantai Pangandaran dominasi wisatawan lokal. Pihak Polres Pangandaran mencatat sejak pukul 19 tercatat 36.000 pengunjung masuk ke kawasan Pantai Pangandaran. Ya, sementara itu pemirsa, sebanyak 40.000 pengunjung memadati Pantai Bagedur, Lebak, Banten. Dan para wisatawan berasal dari dalam dan juga keluar kota memanfaatkan waktu libur Lebaran. Di hari kedua libur Lebaran, masyarakat di Lebak, Banten maupun luar daerah memadati Pantai Bagedur, Lebak, Banten yang terletak di Desa Sukaman, Kecamatan Malingping. Berjarak 115 km dari kota, Pantai Bagedur selalu ramai dikunjungi. Meski harga tiket naik 2 kali lipat menjadi Rp10.000, tidak membuat pantai sepi. Saking ramainya, membuat pengunjung tidak nyaman karena banyak pedagang asongan dan sampah berserakan. Kalau menurut kita pribadi sih, karena kita masih kuliah gitu ya, itu kurang worth it gitu ya, maksudnya kurang murah lah gitu. Kalau bisa semotor sih, semotor satu Rp10.000. Betul. Gitu. Terus untuk kenyamanan di pantai sendiri seperti ini gimana nih? Nyaman nggak kira-kira? Kalau menurut kita pribadi sih sebagai anak muda ya, kurang nyaman tempatnya. Karena yang pertama ada sampah di sini, ada sampah, terus pedagangnya juga kurang terorganisir. Jadi tempat-tempatnya itu kurang diatur gitu untuk pedagang. Menurut data, ada 40.000 pengunjung yang datang. Mereka datang dari berbagai daerah Jabodetabek. Petugas juga menyiagakan tim rescue mengantisipasi kecelakaan laut. Tidak hanya menjaga kebersihan, pengunjung dan orang tua pun diimbau menjaga buah hatinya selama bermain di pinggir pantai. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pagi tadi pemirsa, jamaah Aboge, Alif, Rebo, Wage baru merayakan Idul Fitri di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya, mereka mempercayai hari Jumat adalah hari yang paling tepat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri.
Jemaah penganut Islam Aboge di Desa Banjar Panepen, Kecamatan Sumbiu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pagi ini baru menjalankan sholat Idul Fitri. Warga sekitar pun mendatangi musola untuk sholat Id. Mereka mempercayai berdasarkan perhitungan Aboge atau Alif Rebo Wage, jika hari Jumat merupakan waktu yang tepat melaksanakan sholat Id. Penghitungan Aboge berdasarkan kalender Jawa Islam kuno yang telah turun-temurun. Meski berbeda, namun toleransi antar umat beragama tetap jadi prioritas. Tahun ini berhubung ini kan tahun Jilawang. Salah satu sunnahnya itu jatuh pada hari Jumat Pon. Maka itu menurut perhitungan Aboge, tanggal 1 Syawalnya itu jatuh pada hari Jumat lagi. Di wilayah Kabupaten Banyumas, jemaah Aboge banyak tersebar di Kecamatan Sumpiu, Kecamatan Aji Barang, dan Kecamatan Wangon. Usai menjalankan sholat Idul Fitri, para jemaah saling berjabat tangan, bermaaf-maafan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta Pusat pada Kamis pagi 11 April 2024 di hari kedua Idul Fitri 1445 Hijriah. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto datang ke Istana Negara di hari kedua Idul Fitri hari ini. Prabowo didampingi anaknya Didit Hedi Prasetyo. Prabowo dan Didit kompak memakai kemeja putih dan celana hitam. Keduanya langsung disambut oleh Presiden Jokowi, kemudian ketiganya langsung masuk ke dalam sambil berbincang-bincang. Dalam pertemuan tersebut nampak hadir juga istri Jokowi, Iriana Jokowi, beserta putra bungsu Jokowi, Kaesang serta Erina. Sebelumnya, Prabowo Subianto sudah menyambangi Istana Negara pada hari pertama Idul Fitri saat Presiden Joko Widodo menggelar open house. Sementara menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, soal kunjungan Prabowo tersebut hanya untuk bersilaturahmi. Sekarang open heart. Kedua-duanya open heart. Namanya besti kan, tiap hari curhat-curhatan, ngobrol, itu hal yang biasa banget. Ya, jadi memang Pak Prabowo itu selalu mengatakan kepada kami, beliau banyak belajar dari Pak Jokowi, ya, soal-soal kepemimpinan. Setelah menemui Jokowi, Prabowo pun bertolak untuk menyambangi rumah dinas Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat. Ya, pertemuan yang akan dilakukan hanya murni silaturahmi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat. Menurut Hasto, secara pribadi tidak ada masalah antara Ketua Umum PDIP dan Ketua Umum Gerindra tersebut. Hasto menegaskan kedatangan Rosan pada open house di rumah Megawati murni silaturahmi kepada Megawati, bukan rencana rekonsiliasi. Ya, pertemuan kan sebenarnya Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI yang memang menjalin komunikasi dengan seluruh tokoh-tokoh nasional termasuk pimpinan partai politik. Tapi dalam rangka pertemuan dengan Pak Prabowo, saya berulang kali menegaskan sesuai dengan arahan Ibu bahwa tidak ada memang persoalan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Namun pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat, mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan ada juga upaya yang dilakukan di dalam memperjuangkan keadilan. Sehari sebelumnya, Megawati menggelar open house pada hari pertama Lebaran di rumahnya di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Salah satu yang hadir adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Suslani.
Pertemuan tersebut akhirnya menimbulkan banyak spekulasi, salah satunya rencana rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pengunjung memadati Pantai Carita Pandeglang di Banten. Ya, sejak pagi hingga siang tadi, pemirsa, jalur menuju pantai terlihat ramai. Diperkirakan hari Sabtu dan Minggu merupakan puncak arus mudik Lebaran. Hari ini pada hari kedua Lebaran tahun 2024 saya berada di Pantai Carita Pandeglang Banten. Saat ini tempatnya saya berada di Pantai Lagundi, di mana saat ini terlihat ribuan pengunjung wisata tengah berada di pantai untuk menikmati libur Lebaran tahun ini. Dapat informasikan bahwasanya jumlah pengunjung di sini berkisar 1.200 pengunjung, dan mereka datang dari beberapa daerah seperti di daerah Jabodetabek dan juga ada dari daerah luar Jabodetabek. Untuk lebih lengkapnya saya sudah bersama dengan Bapak Edi, pengelola Pantai Lagundi. Pak Edi, bisa jelaskan tuh hari ini ada berapa jumlah pengunjungnya? Untuk pengunjung hari ini diperkirakan 1.200 pengunjung di Lagundi 2 Carita. Ini sudah puncaknya belum, Pak? Ini belum puncak, nanti puncaknya itu diperkirakan hari Minggu besok. Nah, kalau puncaknya itu diperkirakan berapa banyak itu pengunjung? Itu diperkirakan puncaknya itu sekitar 2.500 pengunjung. Nah, ini kan nanti bakalan banyak pengunjung, Pak. Antisipasi nih untuk kecelakaan laut, Pak. Apa yang disiapkan, Pak? Untuk antisipasi di laut kita sudah siapkan penjaga pantai, lifeguard, ada Basarnas, dan dipantau juga dari Polairut. Iya, himbauan Pak untuk para pengunjung Pak yang akan datang ke sini. Himbauan untuk para pengunjung kalau untuk datang ke Lagundi 2 Carita, untuk datangnya pada malam hari atau subuh karena menghindari kemacetan di jalan. Ini untuk kelancaran datang ke Lagundi 2 Carita. Ya, demikian tadi informasi disampaikan oleh pengelola Pantai Carita, dan memang saat ini arus menuju kendaraan menuju Pantai Carita memang sudah mengalami kemacetan. Beberapa ruas jalan sudah terlihat macet, dan dihimbau memang para pengunjung datang lebih awal sehingga Anda tidak terjebak dalam kemacetan di jalur menuju kawasan Carita. Dari Carita Pandeglang Banten, Iskandar Nasution melaporkan.